Valentina Galatova, 27 tahun, meninggal pada tanggal 14 April setelah terkena mortir di Mariupol. Ibu satu anak ini mengajukan diri untuk dinas militer setelah perintah Putin untuk menyerang. Dia bertugas sebagai petugas medis garis depan karena Rusia melarang wanita berperang. Kematiannya terungkap oleh media Rusia minggu ini saat pemakamannya berlangsung. Rusia telah kehilangan tentara wanita pertamanya selama perang di Ukraina setelah seorang petugas medis garis depan tewas oleh tembakan mortir dalam pertempuran di Mariupol. Valentina Galatova, 27 dan ibu satu anak, tewas dalam pertempuran di kota pelabuhan Laut Hitam bulan lalu meskipun kematiannya baru dikonfirmasi oleh media Rusia pada Rabu. Galatova lahir di Siberia tetapi pindah ke Voronezh sekitar 170 mil barat laut kota Kharkiv di Ukraina, ketika dia masih muda. Setelah invasi terakhir Rusia ke Ukraina pada tahun 2014, dia pindah ke daerah provinsi Donetsk yang diduduki oleh separatis pro-Moskow bersama suaminya di mana dia melahirkan anak tunggal mereka, seorang putra, yang sekarang berusia 8 tahun. Galatova belajar psikologi di Donetsk dan lulus pada Januari tahun ini. Suaminya, yang bertugas di angkatan bersenjata yang disebut Republik Rakyat Donetsk, tewas dalam pertempuran lintas perbatasan dengan pasukan Ukraina tahun lalu. Setelah Putin menyerang Ukraina untuk kedua kalinya pada Februari tahun ini, Galatova menjadi sukarelawan untuk angkatan bersenjata DPR dan dikirim ke Ukraina. Rusia melarang wanita dari peran tempur garis depan, jadi dia dipekerjakan sebagai petugas medis garis depan sebagai gantinya. Galatova hampir pasti merupakan bagian dari unit Rusia yang menahan Mariupol di bawah pengepungan brutal selama 2 bulan yang hampir menghancurkan kota itu. Ribuan warga sipil, termasuk anak-anak, diperkirakan tewas selama pengepungan di tengah pengeboman sembarangan oleh pasukan Rusia yang juga memutus aliran air, makanan, dan pemanas, menyebabkan beberapa orang meninggal karena dehidrasi, kelaparan, dan kedinginan. Pada tanggal 14 April dia terbunuh oleh tembakan mortir saat melakukan misi tempur, menurut media Rusia di kampung halamannya di Voronezh yang melaporkan kematiannya. Putranya dibawa kembali ke Voronezh sehingga dia dapat dibesarkan oleh neneknya, tambah laporan itu. Rusia masih berjuang untuk menguasai Mariupol lebih dari 2 bulan sejak kota itu pertama kali dikepung, pada tanggal 2 Maret. Sebagian besar kota sekarang berada di reruntuhan dan di bawah kendali Rusia, tetapi anak buah Putin masih berusaha untuk mengusir para pembela Ukraina terakhir dari pabrik baja Azovstal, kompleks industri seluas 4 mil persegi di jantung kota. Ukraina mengatakan pasukan Rusia memulai upaya untuk menyerbu kompleks itu 2 hari lalu dan telah terjadi pertempuran berat berdarah di dalam sejak itu. Rusia belum mengakui serangan itu, dan sebaliknya mengatakan gencatan senjata akan diberlakukan mulai tanggal 5 Mei hingga tanggal 7 Mei untuk memungkinkan warga sipil dievakuasi.